Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Judul renungan kali ini mengenal suaranya. Sahabat ODB, suatu kali dalam sekolah Alkitab untuk anak-anak di masa liburan, gereja tempat Ken beribadah memutuskan menghadirkan binatang-binatang hidup untuk digunakan sebagai ilustrasi cerita kitab suci. Ketika Ken hadir untuk membantu, ia diminta membawa masuk seekor domba ke dalam aula gereja. Agar hewan berbulu tebal itu mau masuk, Ken benar-benar harus menyeretnya dengan tali. Namun kemudian di sepanjang minggu itu si domba menjadi lebih penurut. Di hari terakhir, Ken bahkan tidak perlu lagi menariknya dengan tali. Domba itu cukup dipanggil dan kemudian mengikuti Ken karena sudah percaya kepadanya. Dalam perjanjian baru, Yesus menyamakan dirinya dengan gembala dan mengatakan bahwa umatnya, domba-dombanya akan mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Yohanes 10 ayat yang keempat. Namun domba-domba itu akan lari dari orang asing atau pencuri. Seperti domba, anak-anak Allah mengenal suara Sang Gembala Agung karena kita mempunyai hubungan dengannya. Karena mengenal suaranya, kita juga mengenal karakternya dan belajar mempercayainya. Semakin kita mengenal dan mengasihi Allah, semakin kita peka dalam membedakan suaranya dan menolak mengikuti pencuri yang datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, yaitu guru-guru palsu yang mencoba untuk mengelabui dan menjauhkan kita darinya. Kita dapat mempercayai suara Sang Gembala Agung yang menuntun kita ke tempat yang aman. Sahabat ODB, satu hal apa yang telah Anda pelajari tentang karakter Allah lewat kitab suci yang Anda baca? Dan bagaimana hal itu berdampak kepada Anda? Apa yang dapat menolong Anda mengenali suara Allah? Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau telah menjadi gembala agungku yang penuh kasih. Tolonglah aku untuk dapat mengenali dan setia mengikuti suara-Mu saja.